Bersama-sama kita telah membaca satu bagian Alkitab yang merupakan sebuah rangkaian dari peristiwa kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus dan juga kemudian ketuangan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14 merupakan momen yang penting dalam sejarah kekristenan yang memberikan gambaran di mana para murid Yesus pada Rasul dan keluarga Yesus berada dalam sebuah penantian setelah Yesus naik ke surga. Mengapa saya katakan bahwa ini merupakan momen yang sangat penting? Karena ini merupakan gambaran tentang keberadaan kita sebagai orang yang percaya. Gereja-gereja di sepanjang zaman dan di segala tempat yang hidup dalam penantian setelah Kristus Yesus berkarya di dunia ini, mati, bangkit, naik ke surga, dan kemudian ada ketuangan Roh Kudus, dan kemudian kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Saya menyebut bahwa momen ini tidak bisa dilepaskan dari sebuah rangkaian peristiwa yang juga saya sebutkan tadi, karena Bapak Ibu saudara-saudara, bagian Alkitab ini merupakan sebuah rangkaian sejarah penyelamatan Allah bagi dunia dan manusia, yang kemudian kita tahu bahwa Allah mengutus anaknya ke dunia ini, kemudian Yesus berkarya. Dia menyatakan mujizat-mujizat, memilih murid-muridnya. Nah, kemudian ia mati, ia menebus dosa kita, dan kemudian ia bangkit. Dan setelah kebangkitannya, dia berjumpa dengan murid-muridnya di Galilea. Dan kemudian setelah perjumpaan, setelah kebangkitan itu, ada sebuah mandat, ada sebuah tugas yang kemudian kita sebut dengan amanat agung. Bagi setiap orang percaya, bagi gereja di segala tempat dan di sepanjang zaman, termasuk saya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Apa amanat agung itu? Kita tahu bahwa itu tercantum dalam Matius 28 yang dikatakan bahwa pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala perintahku. Menarik Bapak Ibu saudara-saudara, kata baptiskanlah mereka dalam nama Bapa. Nah, inilah yang kemudian seringkali menjadi perdebatan doktrinal, dogma, ya, antara gereja-gereja Protestan sendiri. Kita gereja mainstream, jadi kita GPIB dan gereja-gereja yang masuk dalam persekutuan PGI itu adalah gereja-gereja mainstream atau yang disebut dengan arus utama, yang kemudian memahami bahwa baptiskanlah mereka itu tidak terletak pada cara, walaupun dalam bahasa naskah asli baptis itu baptiso itu artinya selam. Nah, tetapi kemudian makna dari baptisan itu bukan soal cara, bukan soal diselam atau dipercik, tapi substansi dari baptisan itu adalah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini merupakan sebuah akta yang kemudian itu yang kita hidupi sebagai orang percaya. Yang kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa amanat agung itu disertai juga dengan sebuah tugas untuk kemudian mengajarkan itu. Nah, sehingga tugas dan tanggung jawab gereja ya tidak hanya mengimani Kristus yang bangkit itu untuk menjadi saksi, tetapi ada juga tugas untuk kemudian kita mengajar, membina. Dan apa yang terjadi dalam tradisi gereja Protestantisme, termasuk ibadah yang kita lakukan sekarang,
ibadah-ibadah kategorial, pelkat, katekisasi, dan lain sebagainya. Itu tidak terlepas dari bagaimana implementasi untuk kemudian mengajarkan ya nilai-nilai kekristenan itu kepada generasi-generasi kita. Saya selalu menekankan bahwa apa yang akan terjadi pada masa depan, ya, akan bagaimanakah kehidupan gereja pada masa depan, itu tergantung pada kemudian kita sekarang ini memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, kepada jemaat kita. Dan itu merupakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan-pelayan khusus, kita sebagai presbiter, kita sebagai orang tua. Karena pendidikan yang pertama dan yang utama itu adalah dalam keluarga. Nah, ini kan era kita sekarang disebut dengan bonus demografi. Yang puncaknya itu pada Indonesia Emas tahun 2045. Nah, saya kemudian juga memaknai bahwa dalam kehidupan kekristenan kita juga harus berani menetapkan sebuah visi dan misi akan bagaimanakah kehidupan gereja pada kemudian Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Nah, jangan sampai kehidupan sebagai masyarakat luar biasa bagusnya, tapi kehidupan iman kita sebagai sebuah arah-arakan gereja itu tidak kemudian secara simultan. Bahkan kita berharap bahwa iman kita itu harus lebih memberi warna pada kehidupan bangsa dan bernegara, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena tidakkah kita juga kemudian sebagai garam dan terang dunia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kembali lagi pada rangkaian ya. Jadi setelah Yesus bangkit, kemudian ada amanat agung, dan setelah itu dia naik ke sorga. Dan sebelum Roh Kudus tercurah, maka ada satu peristiwa yang itulah yang kemudian kita baca tadi. Ya, bagaimana rasul-rasul dan murid-murid serta keluarga Yesus menanti. Dan semua kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara bahwa menunggu atau menanti itu bukan pekerjaan yang mudah, bukan? Ya. Ya, jangankan menanti sesuatu yang tidak jelas ya. Enggak usah jauh-jauh, kalau kita ke rumah sakit saja antri dan seterusnya, kadang-kadang kita gelisah kapan, atau kita ke bank, dan karena sekarang tradisi antri itu sudah menjadi sesuatu yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, apalagi kemudian bahwa ketika Yesus naik ke surga, walaupun dia menjanjikan ya datangnya Roh yang akan menghibur, tetapi kemudian tidak ada durasi waktu yang ditentukan. Tetapi yang menarik Bapak Ibu saudara-saudara dalam bacaan kita, walaupun hanya 3 ayat, di sini dikatakan bahwa mereka kembali ke Yerusalem, ke rumah mereka, kemudian naik ke atas rumah. Nah, saya mencoba mencari informasi, rupanya pada masa itu atas rumah atau balkon itu menjadi tempat untuk berdoa. Dan Yesus juga kemudian menjadikan ini sebuah tradisi yang kemudian dia sebut dengan askese. Bahwa kalau kita melihat ya kisah-kisah pelayanan Yesus, setelah dia melayani ya, kemudian dia mencari waktu untuk kemudian dia naik ke atas gunung, dia berdoa kepada Bapaknya untuk meminta energi baru. Nah, rupanya ini juga yang menjadi sebuah tradisi yang kemudian ya itulah sebabnya doa bagi orang Kristen itu menjadi nafas kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan doa itu bukan sesuatu yang tiba masa tiba akal. Ya, doa itu adalah sesuatu yang harus secara rutin, harus yang kemudian kita atur. Ya, ada doa pagi dan lain sebagainya. Walaupun sebagai nafas kehidupan, hidup kita adalah doa. Tetapi ada saat-saat tertentu kita juga harus menyendiri
Dan itulah yang kemudian menjadi tradisi yang sampai sekarang kita pakai, yaitu retreat. Nah, walaupun kadang-kadang retreat kita ini lebih banyak dia punya ya game-game ya, tetapi sesungguhnya retreat itu adalah kemudian bagaimana kita menyiapkan waktu untuk kemudian berdoa, menyendiri dan berhubungan dengan Tuhan secara pribadi dan secara komunal. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kata yang dipakai dalam bacaan kita di sini kata sehati dalam doa. Nah, dalam bahasa Yunani itu sehati dipakai dengan istilah homo tumedon. Nah, homo tumedon ini artinya bahwa berhimpun bersama tanpa ada perbedaan, walaupun mereka memiliki perbedaan-perbedaan ya secara natural. Karena nama-nama yang disebut tadi ya itu adalah orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang sosial yang berbeda, Petrus, Bartolomeus dan lain sebagainya. Maria dan saudara-saudara Yesus mempunyai latar belakang yang berbeda. Tetapi mereka sehati dan berdoa. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kata sehati ini merupakan sebuah identitas kehidupan kita sebagai orang percaya. Walaupun kita berbeda-beda latar belakang. Seperti sekarang ini. Kita dari berbagai suku, dan itulah keunikan dari kekhasan dari GPIB ya. GPIB itu justru kekuatannya itu karena dia jemaatnya berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Begitu juga pelayan-pelayannya. Nah, tetapi walaupun kita berbeda-beda, kita sehati. Kata sehati di sini. Dan kemudian dalam kesehatian itu kita menaikkan doa, dan doa yang disampaikan oleh orang-orang yang sehati dalam sebuah penantian itu sangat besar kuasanya. Itulah sebabnya dikatakan doa sangat besar kuasanya. Doa bisa merubah segala sesuatu. Ya, doa bisa mengubah segala sesuatu. Itulah sebabnya ya Paulus mengatakan ora et labora. Jadi doa itu tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan. Tetapi kalau boleh saya juga memberikan penekanan, tidak hanya berdoa dan bekerja, karena seolah-olah ada dikotomi berdoa dan bekerja. Saya lebih cenderung memakai istilah labora ex oratione, yaitu pekerjaan yang lahir dari doa. Dan saya sangat yakin bila mana sebelum kita melakukan sebuah pekerjaan, sebelum kita melakukan sebuah pelayanan, sebuah kesaksian, kita awali dengan doa. Doa orang yang sehati sepikir akan besar kuasanya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian berapa lama, berapa rentang waktu jarak antara kenaikan Yesus ke surga dengan ketuangan Roh Kudus? Ternyata hanya 10 hari. Hanya 10 hari jarak antara Yesus naik ke surga dan ketuangan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, apa makna ketuangan Roh Kudus? Dalam rangkaian yang saya katakan tadi, tidak bisa dipisahkan dalam rancangan karya penyelamatan Allah dari kebangkitan, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan juga ketuangan Roh Kudus. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, ketuangan Roh Kudus yang kemudian juga akan kita peringati, yang kita sebut dengan hari Pantekosta itu adalah kemudian mau menjelaskan juga tentang Trinitas. Ya, jadi bagian Alkitab ini ya itu juga tidak bisa dilepaskan daripada doktrin tentang Trinitas. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita tahu semua apa peran dan fungsi Allah Bapa. Jelas bahwa Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah Yesus Kristus adalah Allah yang kemudian menyelamatkan. Dan
Roh Kudus adalah Allah yang memelihara kita, yang memberi kekuatan kepada kita, yang memungkinkan gereja ada sampai sekarang ini. Gereja boleh menjadi sesuatu komunitas yang selalu ada di segala tempat dan di sepanjang zaman. Walaupun Bapak Ibu Saudara-saudara, ini ada sebuah ancaman ya, tanda petik. Nah, adanya gerakan ya, gerakan Kristen progresif. Ya, ini juga harus kemudian ya kita harus mensikapi itu. Ya, saya pada mahasiswa saya di STT Intim, saya mengatakan semangat Kristen progresif saya dukung. Karena memang kekristenan itu harus progresif. Kekristenan itu harus mendarat. Kekristenan itu hadir dalam dunia yang nyata. Gereja itu harus hadir untuk menegakkan keadilan di tengah ketidakadilan. Dan itulah sebenarnya progresif. Tetapi yang keliru ketika kita memperjuangkan apa yang tidak adil menjadi sesuatu yang adil. Ketika gereja harus berpartisipasi dalam dunia politik dan dalam segala aspek kehidupan, kita kemudian melupakan gereja atau meninggalkan gereja. Jadi Kristen progresif itu adalah sebuah gerakan yang kemudian tidak percaya lagi kepada Yesus. Iya. Kristen progresif itu tidak lagi kemudian percaya kepada gereja sebagai sebuah persekutuan. Nah, ini kemudian yang harus kita waspadai Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali pada bagian Alkitab yang kita kemudian telah baca tadi. Sekali lagi bahwa ada poin yang paling penting, bahwa kisah ya, Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14 ini adalah sebuah masa penantian untuk kemudian menantikan Roh Kudus. Dan jelas bahwa Roh Kudus yang dituangkan atau ketuangan Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang memberikan kekuatan, yang memberikan sebuah penerangan kepada orang-orang percaya, pada murid-murid Yesus pada masa itu, rasul-rasulnya, untuk menjadi saksi. Yang kemudian saya katakan tadi amanat agung itu. Jadi mereka diberikan kemudian mandat untuk menjadi saksi. Tetapi kemudian mandat itu disertai dengan pemberikan kuasa untuk menjadi saksi dimanapun juga. Tidak hanya ke Yerusalem, tetapi ke seluruh dunia. Dan itu juga yang memungkinkan gereja Tuhan ada sampai pada saat ini, kini dan di sini, termasuk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, jika demikian Bapak Ibu, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang kemudian adalah sebuah komunitas yang sementara menantikan kedatangan Yesus melalui Roh Kudus-Nya yang akan memberikan kuasa, kemampuan kepada Bapak Ibu saudara-saudara untuk menjadi saksi. Menjadi saksi Kristus minimal kepada diri kita sendiri, minimal kepada keluarga-keluarga, minimal kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya melalui kata-kata, tetapi saksi yang paling efektif itu melalui keteladanan hidup. Ada seorang teolog ya, yang mengatakan bahwa 1000 khotbahmu yang luar biasa tanpa disertai satu keteladanan itu tidak ada gunanya. Nah, sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, keteladanan hidup itu menjadi sebuah kesaksian yang paling efektif dalam bagaimana kita menyaksikan Yesus di segala tempat, dimanapun kita berada, melalui sikap dan karakter hidup kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, yang tulus, yang jujur, ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita menjadi pemimpin yang adil, yang kredibel, yang jujur, maka kemudian dari situ kita tercermin wajah Kristus.
Bila mana kita sebagai seorang suami dan istri mendidik anak-anak kita dengan baik, itu merupakan sebuah kesaksian. Dan seterusnya, kita sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja dimanapun kita berada, ketika kita bekerja dengan penuh integritas, maka di situ juga nama Kristus dipuji dan dimuliakan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara, belajar dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kita, bahwa mereka sehati dalam doa, dalam ketekunan. Itu juga kemudian harus menjadi motivasi kita sebagai orang percaya. Kita berbeda-beda latar belakang sosial, pekerjaan, tetapi kita dipersatukan dalam sebuah semangat untuk menantikan Roh Kudus tercurah atas kehidupan kita. Dan teristimewa, ada sebuah penantian tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ia akan datang seperti pencuri di waktu malam. Tidak pernah ada orang yang tahu. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa kedatangan Kristus untuk kedua kali itu bisa dalam dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah dia datang, dan ketika sangkakala Allah dibunyikan dan nama kita disebut untuk menghadap kepada Bapa di sorga. Dan yang kedua adalah kedatangannya kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita tidak tahu kapan waktu kita untuk dipanggil oleh Tuhan. Tetapi saya ingat ada satu lagu yang luar biasa. Tadi juga disampaikan. Ya, jika mungkin, jangan ambil nyawaku sebelum aku bertobat, supaya aku menjadi saksimu. Yang mau saya katakan, hidup adalah kesempatan. Dan kesempatan itu pasti akan berakhir. Sebelum berakhir, Bapak Ibu saudara-saudara, yang kita tidak tahu kapan, mari kita kemudian terus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Terpujilah namanya, haleluya, amin.